mengetahui apa yang dimaksud dengan umroh itu sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, kita harus mengetahui arti umroh, ya, itu menurut bahasa dan juga menurut istilah syariat, ya. Jadi perhatikan Bapak Ibu sekalian, umroh menurut bahasa, istilah bahasa Arab, umroh itu artinya berkunjung, ya. Umroh itu artinya berkunjung. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, contoh Bapak Ibu dari sini pergi ke Parapat, itu artinya Bapak berkunjung ke Parapat. Kalau dalam bahasa Arab itu umroh ke Parapat, gitu dia. Tapi bukan ini yang dimaksud dalam syariat. Makna umroh yang dimaukan dalam agama, ya, dalam syariat agama menurut istilah, ya, itu adalah berkunjung ke Baitullah, ya, berkunjung ke Baitullah dalam rangka melaksanakan ibadah umroh. Yaitu apa ibadah umroh itu? Ihram, tawaf di Baitullah, kemudian sa'i dan juga tahallul. Inilah ibadah umroh. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu melaksanakan ibadah umroh, yang dimaksud ini nanti adalah beribadah untuk melaksanakan ihram, apalagi Bu, tawaf, sa'i, ya, tahallul. Jadi kalau Bapak Ibu tidak melakukan yang 4 perkara ini, tidak melakukan ihram, tidak tawaf di Baitullah, tidak sa'i dari Safa dan Marwah, dan juga tidak tahallul dengan memotong rambut atau menggundulnya, maka ini bukan umroh yang dimaukan oleh syariat. Ya, jadi umroh itu adalah berkunjung ke Baitullah dalam rangka melaksanakan ibadah. Jadi kita pergi ke Baitullah ini, pergi umroh ini bukan jalan-jalan, bukan untuk berbelanja, bukan untuk bermain-main, tapi untuk ibadah. Ibadah kepada Allah di Baitullah Al-Haram. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi harus tahu makna umroh secara bahasa artinya berkunjung. Dan kalau kita dimaknai menurut syariat, yaitu berkunjung ke Baitullah melaksanakan ibadah umroh. Paham Bapak Ibu sekalian? Iya, baik, alhamdulillah. Kemudian setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan umroh, kita juga harus mengetahui hukumnya. Hukum umroh, ya Bu ya, menurut pendapat yang paling kuat, ya, itu adalah wajib bagi yang memiliki kemampuan. Wajib bagi yang memiliki kemampuan dan dia belum pernah ke sana. Jadi umroh itu wajib sekali sebagaimana haji. Jadi kalau ada yang mengatakan sunnah, silahkan. Tapi yang pendapat yang paling kuat, yang paling rajih adalah wajib. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Allah menggandengkan haji dan umrah. Ya, haji dan umrah. Jadi hukumnya sama. Ketika Allah menyebutkan wa aqimus shalah wa atuz zakat, tegakkan sholat dan tunaikan zakat. Kata waw di sini menunjukkan hukumnya sama Bapak Ibu. Sholat wajib, zakat juga wajib. Wa atimul hajja wal umrah, tunaikanlah, sempurnakanlah haji dan umrah, menunjukkan hukumnya sama. Jadi haji itu wajib, dan ini adalah pendapat yang paling kuat Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika Bapak Ibu memiliki kelapangan rezeki, menunda-nundanya, hati-hati. Ada ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, siapa yang memiliki kemampuan untuk sampai ke tanah suci dan dia tidak ada niat di dalam hatinya untuk pergi haji ke Baitullah, maka jika dia mati, matinya itu Yahudi atau Nasrani.
Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Sampaikan ini kepada keluarga, sampaikan ini kepada sanak famili, bahwasanya orang yang memiliki kemampuan untuk bisa sampai ke tanah suci, tidak ada niat dalam hatinya untuk melaksanakan ibadah haji, maka kalau mati ini Yahudi atau Nasrani. Wal iyyazubillah. Jadi dari sekarang wajib bagi seorang muslim untuk memasang niatnya sampai ke tanah suci. Yang di negara kita alhamdulillah dengan adanya mendaftar ambil kuota, ada ambil seperti itu. Ini menunjukkan kita sudah niat. Kalau kita belum mewujudkan dengan mendaftar, berarti kita belum ada niat untuk sampai ke sana. Walaupun katanya siapa yang nggak pingin ke sana? Siapa yang nggak pingin ke sana? Buktikan dengan mengeluarkan harta untuk di jalan Allah. Nih Bapak Ibu sekalian, hati-hati bagi orang yang memiliki kemampuan harta tapi dia tidak sampai ke Baitullah, tidak ada niat untuk melakukan ibadah haji dan umroh, maka kalau matinya dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Wal iyyazubillah. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi harus diperhatikan, ya. Harus diperhatikan bahwasanya hukum umroh ini sama dengan haji, yaitu wajib bagi yang memiliki kemampuan. Yang kemudian Bapak Ibu sekalian, apa sih hikmah dan manfaat dari umroh itu sendiri? Hikmah melaksanakan ibadah umroh adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang melakukan ibadah haji dan umroh ini sebagai tamu-tamu Allah. Dan orang-orang yang berdoa itu akan dikabulkan. Dan kalau minta ampun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, Al-hujjaju wal-ummaru wafdullah. In da'ahu ajabahum wa in istaghfaruhu ghafara lahum. Para jamaah haji itu dan orang-orang yang pergi umroh, orang pergi haji, orang pergi umroh, itu adalah tamu-tamu Allah. Jika mereka meminta, jika mereka bermunajat, jika mereka memohon kepada Allah, Allah akan kabulkan. Allah akan ijabah semua doa mereka. Dan jika mereka minta ampun, Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Masya Allah. Kita wahai saudara kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian, adalah orang-orang yang ahli maksiat, suka buat dosa. Dari bangun pagi, bangun tidur sampai mau tidur lagi, kita selalu penuh dengan dosa. Karena anak Adam ini tukang buat dosa, buat salah. Kullu bani Adam khotoun. Semua anak Adam tukang buat salah. Dan umroh adalah salah satu sebab digugurkannya dosa-dosa. Umroh adalah penyebab diampuni segala salah dan dosa. Dan Nabi SAW juga bersabda dalam hadisnya, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Dari umroh yang satu ke umroh berikutnya itu penggugur dosa di antara keduanya. Masya Allah. Jadi orang yang melakukan ibadah umroh ini beruntung, bersyukur kepada Allah karena Allah berikan peluang kepadanya untuk bisa mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah nikmat azimah, nikmat yang sangat besar. Bagi kita yang sudah berangkat umrah dan ini dimudahkan berangkat umrah lagi, maka ini syukuri nikmat Allah ini. Ini tanda sayangnya Allah kepada kita dan kita diberikan peluang untuk mendapatkan ampunan di sisi Allah. Dan sungguh orang mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang beruntung.